Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus berikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini, masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sholat subuh berjamaah, dan juga nikmat menuntut ilmu agama yang merupakan kenikmatan paling mahal, paling berharga yang masih Allah berikan kepada kita. Dan berdoa terus kepada Allah, mudah-mudahan nikmat Islam ibadah ini Allah sampaikan terus kepada kita hingga akhir hayat kita, dan nanti menghadap Allah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi semaksimal kita bisa, semampu kita bisa. Mudah-mudahan juga di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surga Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaji sekarang kita lanjutkan. Ya, kita masuk kepada prinsip hidup yang keempat. Kemarin yang ketiga sudah kita bahas. Jadi gitu, prinsip hidup ini seperti yang saya katakan kemarin, kita pahami, kita hayati, kita praktekkan, kita amalkan, kemudian kita yakini, akhirnya setelah yakin menjadi, baru bisa menjadi prinsip hidup. Kalau sudah menjadi prinsip hidup, insya Allah tidak goyang-goyang lagi. Ya, insya Allah tidak akan goyang-goyang lagi sampai kita sampai Allah nanti sampai menghadap Allah lah bahasa kita. Oke, kita masuk kepada yang keempat, prinsip yang keempat. Sedikit kita ulang ya. Yang pertama, prinsip yang pertama, hidup adalah ibadah. Yang prinsip kedua, hidup adalah ujian. Ya, ini dua ini sudah kita bahas tuntas. Yang ketiga, kemarin kita sudah bahas bahwa konsep atau prinsip rezeki dan konsep kerja atau prinsip kerja. Bahwa rezeki itu pada hakikatnya adalah hak Allah yang diberikan kepada hamba. Ya, Allah sebagai pemilik mutlak rezeki. Oleh karena itu, kalau kita mau bekerja, berusaha, maka yang pertama harus lobby dulu yang punya rezeki. Jadi kita bahas kemarin bahwa kita harus kerja langit dulu. Ya, baru setelah itu diiringi dengan kerja bumi. Selama ini kerja yang kita pahami itu adalah kerja-kerja bumi. Nah, kalaupun kerja bumi misalnya seperti kita berdagang, berbisnis, pegawai, ya, apalah namanya, tetap niatnya adalah bukan untuk semata-mata cari rezeki, tapi adalah untuk pengabdian ketaatan kepada Allah, lagi-lagi untuk ibadah. Begitu, sehingga bahasa kita kemarin, kita ini pada hakikatnya adalah pegawai-pegawai Allah. Jadi kerja utamanya itu sama Allah. Adapun selain itu yang selama ini kita pahami bukan sambilannya. Kalau dia guru, dia pegawai utamanya adalah pegawai Allah, yang sambilannya sebagai guru. Harus begitu. Yang pedagang, dia adalah stafnya Allah. Ya, pedagang itu adalah kerja sambilan. Begitu juga dengan profesi-profesi yang lain. Kalau ngojek ya gitu, pegawainya Allah, tapi ngojek itu sampingan. Artinya sampingan ketika yang utama menyuruh kita yang lain yang harus kita kerjakan. Begitu. Karena kita ini pegawai utamanya adalah pegawai Allah, makanya kita semua ikut aturan Allah. Sehingga ketika nanti kerja sambilannya tertutup pintu rezekinya, karena kita adalah pegawai Allah, Allah yang bukakan jalan pintu rezeki yang lain. Mengapa banyak orang stres
selama ini dalam cari rezeki, karena dia menggantungkan rezekinya sama kerja. Dia menganggap kerja itulah sumber rezeki. Kalau kita kan tidak, sumber rezeki kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja karena kita disuruh Allah kerja. Jadi beda apa namanya? Beda prinsip, beda ideologi. Sehingga ketika pintu rezeki tertutup dalam konteks profesi kita, Allah buka pintu yang lain. Tapi ketika ada orang tiba-tiba misalnya di PHK lah, atau tiba-tiba bisnis rugi lah, atau apa, nggak akan stres. Dan dia yakin pasti ada rezeki yang lain. Itu keyakinan itu membuat dia tidak akan stres, tetap akan semangat terus, tidak akan pernah putus asa. Bahkan saya katakan kemarin, pensiun pun nggak akan stres karena pensiun hanya kerja sambilannya. Tapi kan kerja utamanya nggak berhenti. Sholatnya nggak berhenti, ibadahnya nggak berhenti, ngajinya nggak berhenti. Kenapa? Kita ini kan pegawai Allah. Kira-kira begitu. Itu kemarin sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk kepada yang prinsip yang keempat. Ya, ini hampir sama dengan yang ke-1 dan yang ketiga, tapi ini lebih khusus pada masalah harta. Saya katakan, jadikan semua pengeluaran harta kita menjadi infak. Itu prinsip yang keempat. Ya, jadikan semua pengeluaran harta kita itu menjadi infak fisabilillah. Nah, selama ini kan orang memahami infak ini, kalau kita pahami dengan baik, insya Allah juga saya katakan kemarin, berapapun uang yang habis, ya, berapapun uang yang kita keluarkan dalam kehidupan kita, nggak akan pernah stres, nggak akan pernah stres, pasti ada gantinya, gitu. Nggak akan stres berapapun habisnya. Tentu saja syarat ketentuan berlaku. Ini nanti kita bahas syarat ketentuannya. Biar semua pengeluaran dari infak itu apa syarat ketentuan? Kalau syarat ketentuannya kita jalani dengan baik, satu, ya, gitu. Gak akan takut ketika dia habis, karena selalu ada gantinya, gitu. Yang kedua, berapapun habisnya, gak akan pernah stres. Jadi gitu, banyak orang gitu. Apalagi yang kemarin ini kaitannya dengan yang prinsip yang nomor 3. Banyak orang yang misalnya contoh kemarin pegawai lah, gaji sebulan 3 juta misalnya, sementara kebutuhan kehidupan 5 juta. Ini pasti stres setengah bulan nih. Setengah bulan udah habis kan gitu. Sementara gaji cuma itu-itunya doang dapatnya. Tinggal 2 minggu lagi, nah gimana nih? Jadi stres lah akhirnya. Nah, gitu. Nah, kalau kita yang berprinsip kemarin udah kerjanya kerja langit, bahwa sumber rezeki itu adalah Allah, ditambah lagi dengan semua pengeluaran sekarang adalah infak fisabilillah kita, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Nah, ini yang hari ini ini saling berkaitan dengan yang sebelumnya. Masuk kita pada yang kaji kita. Jadi prinsipnya adalah jadikan semua pengeluaran harta kita adalah infak fisabilillah. Itu poinnya. Jadi apa? Jadi infak fisabilillah. Nah, pemahaman kita selama ini yang namanya infak fisabilillah itu hanya semata-mata sedekah untuk berjuang, untuk perang, untuk jihad. Hanya itu terlalu sempit banget. Atau kita tarik lagi, selama ini kita memahami infak pun hanya urusan sedekah, ke masjid kah, bantu anak yatim kah, ya, bayar zakat kah? Karena selama ini memahami infak seperti itu. Padahal infak tidak begitu, Pak. Makna infak yang sesungguhnya, setiap pengeluaran harta kita itu adalah infak. Nah, jadi makna infak yang sesungguhnya itu adalah setiap pengeluaran harta kita. Itu bahasa Arabnya infak. Nah, cuma kita menjadi menyempit, ketika bahasa Indonesia menjadi menyempit. Ya, seolah-olah infak itu hanya urusan tadi masjid, ya, anak yatim, bantu orang, apalah lagi namanya istilahnya, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tanda petik hanya hal-hal yang sifatnya ibadah doang. Padahal ngasih makan anak istri itu infak.
jalan-jalan gitu, itu infak. Apalagi misalnya nraktir kawan, itu juga infak. Ya, jadi secara bahasa itu jadi infak. Jadi apa? Jadi apa arti infak? Setiap pengeluaran harta kita. Makanya terjemahan dulu, kalau sekarang nggak diterjemahkan Pak, karena belum paham. Kalau dulu terjemahannya infak itu artinya belanja. Coba Bapak baca terjemahan yang belum yang modern ya. Kalau yang modern udah nggak kalau kalian sekarang ini udah nggak diterjemahkan lagi kata-kata infak. Ya. Kalau dulu itu artinya belanja. Wa anfiqu fi sabilillah, belanjakanlah di jalan Allah. Ya. Digunakan kata-kata belanja itu. Itu sebenarnya nggak salah kalimat itu, benar. Cuma karena orang Indonesia persepsi belanjanya hanya belanja, jadi salah akhirnya. Jadi para ulama yang belakangan tidak menerjemahkan lagi infak dengan belanja. Tetap disebut kata-kata infak. Nah, cuman kata-kata infak ini dalam pemahaman kita sempit juga. Nah, itu masalahnya. Kita memahami infak itu sedekah, bantu orang, ke masjid, anak yatim, kan gitu. Zakat, bisa juga kita kadang-kadang masuk ke dalam infak. Itu terlalu sempit. Nah, kalau kita pemahaman kita seperti bahwa infak itu adalah semua pengeluaran, berarti artinya apa? Artinya kan semua pengeluaran kita bisa menjadi ibadah, cuman harus tambah fi sabi, makanya tambahnya infak fi sabi. Orang kafir juga mengeluarkan infak loh Pak. Cuman dia nggak fi sabilillah tauhid di jalan benar. Lihat surat ketiga Ali Imran ayat 117. Di situ di mana orang kafir itu mengeluarkan infak. Ayat 116 saja tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru gitu. Ya, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum. Ya. Orang kafir itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak mereka. Ya, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa dzakal. Ayat 117 ya. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihi ayatil dunya. Perumpamaan infaknya orang kafir di dalam kehidupan dunia. Itu betul. Perumpamaan infak orang kafir. Berarti orang kafir apa? Berinfak. Nah, apa makna infak orang kafir di sini? Maksudnya apa? Semua pengeluaran harta orang kafir di dunia ini. Cuman kalau kita lihat dari ayat di atasnya, harta orang kafir itu tidak akan pernah memberi manfaat bagi mereka. Di dunia iya, tapi bagi Allah tidak ada manfaat. Bedanya dengan kita. Nah, jadi balik kita pada tadi. Jadi mulai sekarang pemahaman ini mesti kita yakini. Saya bilang tadi, paham, hayati, amalkan, yakini, baru jadi prinsip. Mulai sekarang ngasih makan anak istri, niatkan infak. Ibu-ibu belanja di pasar atau beli sayur, niatkan infak. Begitu. Apalagi misalnya bayar anak sekolah, bayar token listrik, berobat. Banyak orang sekarang kalau berobat itu stres Pak. Tidak ada masalah, bayar BPJS stres. Gak usah niatnya bayar BPJS supaya kita sakit, ngapain? Rugi nih, udah bayar BPJS, gua gak pernah pakai. Lu ngapain lu pakai? Gak apa-apa, dia kan jadi infak. Kan ada orang gitu, bayar BPJS kok tuh rasa gak pernah dipakai, jadi stres kan? Masa lu pengen pakai gitu? Nah, lu pengen pakai BPJS kan berarti kalau pengen pakai berarti apa? Pengen sakit. Mau pengen sakit, ngapain? Niatkan aja infak. Minimal apa kita niatkan ya infak, bantu saudara-saudara lain yang mungkin nggak mampu gitu. Nah kalau semua niat orang yang BPJS kayak gini, insya Allah BPJS nggak akan rugi. Ya terutama juga manajemennya bagus juga kan. Ini BPJS gaji petingginya gila-gilaan gitu. Ya. Akhirnya prakteknya ke rumah sakit memang tidak benar. Akhirnya kan banyak orang yang meninggal gara-gara urusan BPJS. Kalau BPJS ditanganinya kadarnya aja rumah sakit. Kadang-kadang bukan salah rumah sakit juga ya kan mereka melihat proses BPJS itu yang begitu udahlah mereka keluar duluan tiba-tiba ngambil uangnya
setengah mati, utang pulang lagi 5 bulan. Bayangin, akhirnya mereka jadi berhitung juga dong. 5 bulan belum dibayar. Saya punya kawan yang di rumah sakit Islam 3 bulan nggak dibayar oleh BPJS. Habis lah. Sampai rumah sakit punya piutang ke BPJS, ada yang 5 miliar, ada yang 7 miliar. Gimana? Rusak, hancur lah rumah sakit oleh gitu. Akhirnya mereka menjadi berhitung juga. Ya kan yang kasihan kan jadi pasien. Jadi gitu. Nah ini balik kita pada kajian kita. Jadi mulai sekarang apapun pengeluaran kita, nah karena dia niatnya infak, syarat ketentuan berlaku. Nah, jadi gitu Bu. Jadi syarat ketentuan berlaku, salah satu kita mungkin sebut dulu, misalnya ya contoh ke tukang sayur, karena niatnya infak ya jangan nawar-nawar. Kalaupun nawar, diajarin oleh Nabi cuma sekali doang. Karena kita niatnya kan mau infak. Walaupun mau nawar gini, Pak, ini adabnya nih, adab nawar nih buat ibu-ibu nih. Pak, boleh kurang nggak? Kalau dia bilang nggak boleh, selesai. Lu beli atau lu tinggal? Boleh kurang nggak? Ini adab nawar, ini perlu nih. Banyak kadang ibu-ibu nggak punya adab dalam nawar. Ya, berapa? 100.000, boleh 30.000 enggak? Enggak, Pak Nawar. Sepertiga. Kadang-kadang ibu-ibu itu menikmatinya pula kan gitu. Seni katanya. Seni dalam nawar. Macam ngeri kali kita. Enggak apa-apa tuh, pura-pura pergi dulu, pura-pura pergi. Nanti dipanggil itu kan gitu. Nah, ini karena tidak paham adab dalam. Karena kita niatnya ini adalah bagian dari ibadah, bagian dari infak. Jadi nanya dulu, boleh kurang enggak? Kalau dia bilang nggak boleh, selesai. Lu beli, kita beli atau kita nggak beli, selesai. Udah nggak boleh nawar. Nah kalau dia bilang tawar, silakan tawar. Cukup sekali tawarnya. Berapa? 100.000. Boleh nggak? 90.000. Kita nawar. Atau boleh nggak 80.000? Sekali dia Pak. Dia bilang boleh. Kalau dia bilang nggak boleh, pilihan di tangan kita. Kalau kita cocok, beli dengan harga 80.000 sekali tawar tadi. Kalau nggak cocok, ya tidak. Karena kan niatnya mau infak. Jadi syarat ketentuan berlaku. Itu salah satu contoh. Kita bahas syarat ketentuan. Nah jadi gitu. Karena niatnya mau infak. Apalagi sampai maaf ya, beli cabai, beli bawang, ambil apa? Ditimbang, ambil segenggam, nah ini nggak ada, itu rusak, ngeri, haram jatuh. Ya, jadi gitu. Nah tukang dagang juga nggak mau rugi. Dia tahu segenggam ini 1 on, ya kan? Dia kurangi timbangan 2 on, jadi 8 on. Nah kita senang banget ibu-ibu ngambil segenggam, lumayan, alhamdulillah dapat segenggam. Udahlah jadi haram ngambilnya. Dia ngurangi timbangan pun haram, dua-dua masuk neraka. Nauzubillah. Kan bunyi ayatnya apa? Al-Mutaffifin. Atau ar-rosi wal murtasi. Jadi yang ngambil berdosa, ancamannya neraka. Yang ngurangi timbangan, ancamannya neraka juga. Akhirnya dua-dua masuk neraka. Hanya gara-gara urusan segenggam. Kalau segenggam berlian oke lah, ya kan, masuk neraka gitu. Ya, segenggam berlian masuk neraka gitu oke lah. Bukan segenggam berlian ya, 74 kg emas gitu kan, 400 sekian miliar dolar misalnya gitu, masih oke lah masuk neraka, gak apa-apa, dapat duitnya banyak kan, lumayan gitu loh. Nauzubillah, ini sarkas nih Pak ya, jangan dipahami. Ustaz nyuruh gitu. Ya, lumayan masuk neraka dapat uang segenggam berlian. Ini masuk neraka segenggam cabai. Cabai deh. Bu, segenggam apa Bu? Segenggam cabai, segenggam bawang masuk neraka, kan rugi banyak. Ya jangan Ustaz bilang nggak apa-apa kalau segenggam berlian masuk neraka, bukan itu sarkas tuh maksudnya begitu. Ya jangan dipahami gitu pula ya. Jadi dua-duanya rugi, dua-duanya dosa besar. Ya, jadi gitu Bu. Jadi
Jadi apa adab nawar? Karena niatnya memang mau infak. Apa adab nawar? Ya cuman sekali tawar. Cocok beli, nggak cocok tinggalin. Oh ya itu aja. Gitu. Oke, balik kepada yang tadi. Jadi mulai sekarang semua. Jadi kalau kita kayak gini bahas Pak, ya medan infak itu amat sangat luas banget. Medan infak enggak sama kayak kita bahas pada prinsip pertama kemarin. Medan ibadah itu amat sangat luas sekali. Makanya kalau ada orang, maaf ya, saya bilang kemarin sampai masuk neraka itu sebenarnya terlalu gitu. Pintu ibadah dibuka begitu luasnya, lu nggak bisa pakai kan? Sayang banget. Rumah tangga bisa jadi ibadah, bersosial jadi ibadah, berpolitik, bisnis, dagang, ngobrol-ngobrol, main-main sama teman, main-main sama anak, tapi tetap ibadah saat ketentuan berlaku. Sama ibadah, sama infak juga begitu. Jadi nggak perlu stres barang naik, Bu. Yang ngomong ini Ustaz boleh ya? Presiden nggak boleh ngomong begini nih. Ada di Konoha tuh presidennya ngomong-ngomong. Gak apa-apa dolar naik, itu kan orang kampung, orang desa tak pakai dolar. Presiden tuh nggak paham dia. Jadi kalau Ustaz boleh ngomong begini. Kalau pejabat nggak boleh karena dia punya wewenang untuk bisa mengatur harga itu. Ya, itu dia salah di luar nggak apa-apa kan gitu. Oh, udah bisa dibahas tuh. Ada orang yang kadang-kadang suka diletuk, ya Pak Amin Rais atau Ustaz itu yang salah ustadznya itu nggak tamat aja. Tapi juga yang salah. Nggak tamat aja. Balik kepada gaji kita. Ya. Nah jadi gitu. Ya kita nggak tahu dulu ngajinya sebentar atau lama, kalau tahu sebentar dulu kita gas betul kan gitu. Nggak tahu rupanya ngajinya sebentar gitu. Kita pikir ngajinya bisa panjang. Nggak nyampe juga 10 bulan kan gitu. Akhirnya cuma ikro doang. Pantes ya begitu kan. Balik kepada gaji kita. Nah jadi mulai sekarang ini kan lapangan infak ini amat sangat luas banget. Ini saya bilang tadi. Jadi efeknya apa? Saya bilang tadi satu, nggak akan pernah takut kita kehabisan rezeki atau kehabisan harta. Tak pernah takut. Yang kedua, gitu. Berapapun habisnya, karena infak fisabilillah. Kenapa kita nggak takut berapapun habisnya? Nggak pernah takut ya karena kita yakin pasti ada alokasi lagi. Kita yakin betul itu. Kenapa? Ya kita infak fisabilillah karena Engkau ya Allah mengeluarkan harta. Yang kedua, berapapun habisnya nggak akan pernah stres. Kenapa? Namanya infak. Mana ada orang haji, umroh, habisnya berapa itu? 30 juta, 50 juta, 100 juta. Bahkan ada tuh yang furoda tuh sampai 400-500 juta. Yang furoda itu. Habis duit, ada yang stres nggak? Nggak ada. Kenapa? Habis duit segitu banyak mereka senyum-senyum, malah pengen umroh lagi, haji, udah lah capek, habis waktu, duit habis, nggak ada tuh orang pulang haji nyesal gua haji. Ada juga, tapi berarti nggak ikhlas berarti. Ada juga kayak kita, itu kan satu di antara sekian ribu orang gitu. Kenapa nggak stres? Ya karena niatnya infak, ya niatnya ibadah, sama. Sebenarnya tinggal kita sedikit aja dalam kehidupan ini sebenarnya sama. Kalau kita niatkan infak, kita niatkan ibadah. Berapa pun habisnya nggak akan pernah kita stres. Orang dia ibadah kok apa stres. Makanya tadi syarat ketentuan berlaku. Kalau kita ikuti syaratnya aman, asik hidup ini gitu. Jadi sebenarnya hidup ini yang bikin susahnya manusia itu sendiri. Allah udah bikin hidup ini sebenarnya mudah. Ya walaupun mudah karena ada dikasih tahu caranya, tapi kita nggak ikuti jadi susah gitu. Kan Allah Maha tahu. Oke, jadi apa? Lapangan luas sekali, infak fisabilillah, apapun pengeluaran, sakit, nggak ada masalah orang infak. Berapa kok habis sakit? Sekian puluh juta misalnya, kalau ada rezekinya, itu sudah nggak ada masalah orang infak. Berapa
masalah. Ya cuma jangan, di syarat itu jangan pula sampai berlebih-lebihan. Kan syarat infak kan nggak boleh berlebihan. Itu syarat itu dalam surat Al-Furqan itu kan. Jadi waladina yunfikun, waladina anfaqu, lam yusrifu, walam yaqturu. Ketika mereka berinfak, lam yusrifu nggak berlebihan, walam yaqturu nggak pula pelit. Namanya juga infak. Karena dalika, bukan baina dalika qawaman kata Allah. Di antara itu. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan, syaratnya nggak boleh mubazir, nggak boleh bermewah-mewah, nggak boleh juga terlalu pelit. Maksudnya kan nawar kan jadi pelit, nggak boleh juga. Namanya infak lu kok pelit sih? Namanya infak kok pelit? Mana ada orang infak, tanda petik yang infak dalam sering kita pahami, infak ke masjid nawar gitu. Ada orang infak ke masjid nawar. Nah, nggak pernah ada orang infak ke masjid nawar. Berapa infak karpet? Ya 1 orang 1 juta. Boleh 200 enggak? Dia bisa ada orang nawarin orangnya. Walaupun ada juga, tapi nggak ada orang infak nawar. Pernah dengar Pak ada orang infak nawar? Ada orang infak nawar. Sekarang tahu kita tuh ibadah gitu. Ya. Berapa bahasa kita zakat fitrahnya? Ya, 2,5 kilo atau 50.000 gitu. Boleh 20 enggak? Tidak bisa ada orang infak nawar. Namanya juga infak. Tidak boleh berlebih-lebihan, lam yusrifu kata Allah. Jangan kau berlebih-lebihan, walam yaqtur. Tidak boleh juga terlalu pelit. Jadi infak itu dalam rumah tangga juga gitu, Pak. Karena kita niatnya infak, jangan berlebih-lebihan. Nah, Pak, berapa ongkos? 100.000. Nih, kasih 1 juta gitu. Suka hati habiskan. Ada tuh kan di omong-omong presidennya, berapa rumahnya? 5 triliun, kasih 10 triliun tuh kan. Sakit lagaan, tapi hakim naikkan 300%. Begitu buruh, gak ada uang, katanya gitu. Kok Ustaz ke situ lagi? Memang asik negeri kita. Asik negeri kita. Aduh. Ada orang bilang negeri kita nih Pak, cuma satu udah salah, semua di pemimpin. Pemimpin negeri kita ini benar udah gila-gila gimana makmurnya negeri ini. Ya, gila-gila. Mudah-mudahan bagi makanya yang paling banyak masuk surga tuh rakyat Indonesia. Jadi kan alhamdulillah yang paling banyak nanti masuk surga Pak, tuh penduduk ya. Kan mayoritas kan muslim kan gitu. Ternyata mayoritas dizalimi kan masuk surga semuanya. Oke, balik kepada kaitan. Nah, oke, jadi sekarang itu manfaatnya. Yang ketiga, ya manfaatnya kalau udah begitu, ya hati akan tenang, ya kan? Kalau kita nggak pernah takut berapa habis dan selalu ada ganti, ya hati kita kan tenang. Ya bukan berarti kita nggak pernah tanda seperti ada gelisah, ada, tapi nggak pernah menjadi panjang gitu. Allah nggak akan biarkan kita. Maka dalam bunyi itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hati kita tenang. Ya, coba lihat surat pertama surat 2 ayat 200 ya 61 262. Kemudian surat lanjutannya surat di bawah 265. Gitu. Ya. 265. Itu jelas Tuhan katakan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang berinfak fi sabilillah. Tuh, infak sabilillah luas. Mana aja beda. Salah satu syarat disebut nih. Ya, tsumma la yutbi'una ma anfaqu. 262. Betul? 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Tsumma saat dikasih syarat di sini. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu. Dan dia mengikuti infaknya, tidak mengikuti infaknya mannan wala ada. Mannan itu menyebut-nyebut apa infaknya. Dibangga-bangga. Boleh. Wala ada. Tidak pula menyakiti orang yang dikasihnya infak. Jadi
Ini dua syarat dikasih di sini. Syarat tolong infak fisabilillah itu, satu, tidak boleh disebut-sebut. Yang kedua, tidak boleh menyakiti orang yang dikasih. Di sini disebut dua, syaratnya 5. Di sini disebut 2. Ya. Jadi apa syarat di sini apa? Satu, tidak boleh disebut-sebut. Yang kedua, tidak boleh menyakiti orang yang dikasih. Apa mereka dapat? Lahum ajruhum, bagi mereka balasan. Ajruhum Pak, balasan. Inda Rabbihim, di sisi Tuhan. Wala khaufun alaihim, tidak pernah mereka takut urusan rezeki. Walau biasa tidak pernah takut, tidak pernah sedih berapapun habis. Jadi khaufun itu Pak, takut ke depan, yahzanun itu sedih ke belakang. Jadi kalau kita bahas dalam konteks ini Pak, tidak pernah takut tentang rezeki berikutnya, pasti akan ada. Tidak pernah sedih yang belakang, apa ya? Habis maksudnya. Jadi berapapun habis nggak pernah sedih, nggak pernah takut, pasti akan ada ganti, nggak pernah sedih berapa yang habis. Tapi syaratnya apa? Jangan disebut-sebut, jangan menyakiti yang dikasih. Nah kita kan kadang-kadang suka nyebut-nyebut. Itu ya kepada kita lah, misalnya kita laki-laki sering kan kasih anak istri kita, apa udah capek tahu nyari makan buat kalian, dihabisin aja, nah itu nyebut-nyebut tuh. Udah berapa habis buat kalian? Tahu udah sekolah bapak tinggi-tinggi kan nyebut-nyebut tuh. Ini nggak jadi infak dia, hilang dia. Bahasa kita menjadi nggak ikhlas. Sebut-sebut. Ya. Kedua ya jangan nyakitin ya. Kadang-kadang kan ini nyakitin. Nah termasuk dalam konteks belanja sama tukang apa? Tukang apa? Iya, pedagang saya bilang tadi, ibu kalau belanja, berarti kalau ibu nawarnya kebangetan berarti apa? Kan nyakitin. Kalau kita bilang nggak nyakitin, berarti terlalu masak 100 dibikin 30, nyakitin. Berarti nggak infak. Nggak boleh disebut-sebut, bangga-banggain. Ya. Yang kedua jangan menyakitkan orang yang udah kita kasih. Nyesel gua bantu lu, nggak bisa. Nyesel aku ngasih makan kamu, banyak orang gitu. Saya kemarin ya ada seorang ibu yang marah gitu sama anaknya. Dia keluar kata-kata gitu, 9 bulan saya kandung, ngapain kau sebut-sebut? Udahlah anak kau tak membahagiakan kau. Kebetulan orang Medan Pak ya, begini ya, boleh ya? Boleh ya? Yang ngomong-ngomong itu gitu ya, boleh ngomong gini kan? Boleh di ustaz boleh, gitu. Tak ustaz tak boleh. Ya, disebut-sebut sama dia, karena anaknya yang tidak ini lah, durhaka tidak membahagiakan. Saya bilang, kau sebut-sebut 9 bulan betapa? Kau bilang, kau udah anak kau tak bisa bahagiakan kau. Gitu. Justru nyakitin kau. Kau sebut-sebut lagi kebaikan kau. Gak ada sama Allah kita dapat. Rugi kau kan? Iya bang, udah kalau kita jangan sebut-sebut. Biar Allah yang tahu. Oh, udah anak kau gak dapat, gak ada masalah. Yang penting Allah akan memberikan balasan buat kau nanti di dunia atau di akhirat. Karena kita suka gitu Pak. Ya nyesel aku gini, udahlah kita gak dapat dari orang lain balasan. Terus pahala kita pun habis. Udah jatuh, ketimpa tangga, kesiram cek, ketimpa orangnya lagi. Berkali-kali lipat ruginya kita. Ya, betul Pak? Betul Bu? Jadi jangan menyakiti orang kita. Sama kepada anak istri kayak gitu, kepada saudara, kawan, pokoknya siapa saja lah. Ya, kadang-kadang kita suka nyebut-nyebut, jangan. Walaupun nyindir, ngapain nyindir? Suka nyindir kan? Ngapain nyindir? Rugi kita. Kadang-kadang ada orang yang tersakiti juga kan gitu. Ya, jadi kita bantu, kita sindir kan gitu. Kita tolong, kita nyindir. Gitu. Nggak boleh, itu rusak, menyakiti hati orang yang kita beri. Ini 2 syarat disebut. Apa? La khaufun alaihim. Gak pernah mereka takut urusan rezeki lagi. Pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan bayar. Minimal berapa kalau rezeki? Kalau kita itu kan 262. 261-nya berapa Allah ganti? 700 kali lipat. Itu ayat 261. 700 kali lipat Allah ganti.
Cuman kan 700 itu kan Allah kasih semua di dunia, ya. Di dunia berapa kali? Oh, ya, kita punya itu kan minimal itu 700 itu minimal. Dalam hadis itu 700 itu minimal. Makanya ayat itu unik. Ya. Ya. Ayat 261-nya, mataluma yunfikuna matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin. Seperti orang menanam satu benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap batang, setiap cabang itu menumbuhkan lagi 100 butir lagi benih. Ini kan paling cocok di padi lah ya. Paling cocok padi atau paling cocok kurma. Kurma juga bisa cocok. Kayak gitu. Jadi 1 butir menumbuhkan 7 tandan. Tiap 7 tandan ini ada 100 lagi kurmanya. Kalau padi nggak ada 100 ya. 1 butir padi itu ada berapa? Tadi sih. Satu cabang kan ada berapa cabang itu kalau apa ya? Yang lulusan pertanian Pak, ini Pak Nuryadi, IPB. Pak Nuryadi sama kayak saya, memang IPB tapi jurusannya matematik, statistik, nggak pernah ngurus. Ada berapa? Kita petani di sini. Ada berapa? Satu cabang, satu batang besar itu ada berapa cabang-cabang kecilnya? Kalau ada 10 kan? Ada 4 atau 5 ya? Bukan, ini cabang ininya. Cabangnya ya? Yang berbuah. Sudah lupa ya? Oke, pokoknya kira-kira gitulah ya. Sibuk kita belum, kita bahasnya agama kok bahasanya. Nah, tapi kira-kira gitu. Bayangin, jadi 1 menghasilkan berapa? 700. Pertanyaan pertama, kenapa simbol? Kenapa enggak Allah bilang? Kok dalam hadis sih disebut langsung dia 700 gitu. Disebut langsung 700. Ini enggak, Allah kasih perumpamaan bukan 700 tapi disebut benih. Artinya apa? Itu menunjukkan bahwa dia bisa tumbuh lagi kan. Lihat ujung ayat. Wallahu wasi'. Setiap ayat Pak ya, ujung itu menentukan makna sebelum. Allah itu maha luas. Artinya apa? Lebih dari itu pun bisa. Alim, maha mengetahui siapa yang harus dikasih. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Jadi berapapun infak kita Allah maha tahu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak perlu nyari balasan orang. Allah maha tahu kok. Apa yang kau capek minta balasan orang? Jadi bayangin minimal 700 kali lipat ayat 261-nya itu. Bagaimana kita mau takut? Pasti Allah walau yahzanun. Mereka tidak pernah sedih terhadap apa yang sudah diberikan. Berapa pun habisnya namanya infak, mereka pernah sedih. Saya minta di mana orang infak sedih. Berapa habis aku infak sudah habis sekian. Ada itu, jadi kok enggak niat infak begitu. Balik kepada kali. Ya, jadi bayangin. Yang ketiga, kita tenang. Yang keempat tadi apa? Kita dapat balasan yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Baik Pak, lipat ganda kita nggak tahu berapa, bisa sampai tata kita. Kalau mengatakan luas, maha mengetahui berapa. Oke, yang ketujuh, yang keenam, yang kelima. Di samping kita dapat lipat gandanya Pak, kita dapat fadilah yang lain. Fadilah sedekah itu banyak banget, fadilah infak itu banyak banget. Ya, menghapuskan dosa, menjauhkan dari musibah. Bahkan dalam hadis, obatilah sakitmu dengan infak, dengan sedekah, bisa mengobati sakit. Makanya kalau kita pakai sistem Islam nih Pak, kalau kita berobat, ya, di samping yang niatnya juga uang habis untuk sedekah. Jadi niatkan misalnya gini, kita sakit, kita budgetkan misalnya buatlah 1 juta untuk berobat sakitnya. Cuma itu, jangan semuanya buat berobat. Sebagiannya dibelah buat sedekah. Walaupun niat kita tetap infak semua, tapi infak yang formalnya tetap kita keluar. Apakah 200.000
Jadi berobatnya istilahnya saya jalur buminya 800.000, yang 200.000 jalur kita ambil jalur langit. Walaupun sebenarnya kalau kita niatkan semua bisa, tapi jalur formalnya tetap. Kan saya bilang tadi, infak ada formal dan non formal. Yang formal, yang non formal tadi buat apa? Ngasih makan anak istri, buat bayar token listrik, pendidikan, itu semuanya jalur non formal. Tapi jalur formal tetap. Kalau dalam ibadah ada mahdoh, ada ghairu, mahdohnya tetap gitu. Infak mahdohnya tetap. Jadi karena yang 200.000 yang kita niatkan sedekah mahdoh tadi, ini menjadi, kan saya bilang obati kata Nabi sakit kamu dengan sedekah. Banyak orang kalau nggak banyak, tapi saya pernah ketemu teman Pak yang sakitnya sama, ya. Yang satu berobat canggih, gitu. Yang satu BPJS, yang BPJS sembuh Pak, yang ini meninggal. Padahal udah dokter, profesor semua di RSCM, ada ruang apa yang mahal di RSCM, Kencana, meninggal, kakeknya. Gitu. Ada yang BPJS dia sembuh. Jadi kesembuhan itu bukan urusan mahal murahnya, tapi lagi-lagi saya tadi urusan Allah suruh kita berobat, bukan masalah mahalnya. Allah suruh kita berobat, bukan masalah mahalnya. Nggak ada bunyi hadisnya berobatlah kamu dengan mahal-mahal, mana ada. Yang penting kau berobat. Berapa kemampuan kita lakukan? Tetap berharap kesembuhan bukan karena canggihnya obat, bukan karena hebatnya dokter, bukan karena lengkapnya fasilitas, tapi karena Allah yang kasih. Itulah hebatnya orang beriman. Dibalik kepada kita. Jadi itulah kita dapat. Satu berarti Pak. Jadi berapapun habis tidak pernah takut karena bakal ada diganti. Yang kedua, berapapun hadis tidak pernah sedih, ya, jadi gitu. Yang ketiga, hati tenang. Yang keempat, Allah lipat gandakan. Yang kelima, Allah kasih balik. Itu di dunia. Di akhirat kita nggak tahu berapa ini. Kata hadis Nabi, 1 tamar aja jadi sedekah. 1 tamar itu bisa menjauhkan kita dari api. Kata Nabi kan gitu kan? Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun dengan menyumbang sebutir kurma. Jadi sebutir kurma itu menjauhkan kita dari neraka. Bayangkan yang kita sumbang bukan lagi sebutir kurma, berapa puluh banyak kurma kalau kita uang. Balik kepada. Nah, cuman agar bisa menjadi semua pengeluaran menjadi, nggak usah harus semuanya lah Pak ya. Bahasa sayanya 50% pun udah top kalau bener. Apalagi 70%, apalagi 90%, 50% pun udah top banget tuh. Mana ada orang berapa infak kau? 50% dari penghasilan. Ada nggak harus gitu Pak? Mana ada Pak? Woi, top banget Pak. 10% juga ya Pak. Apalagi 50. Tapi sebenarnya nggak bisa 60, 70 bisa, 90, ya nggak usah 100 lah. Nggak usah 100 tuh udah wali. Oke, apa syaratnya? 5 syaratnya Pak. Syaratnya 5. 1, karena dia fisabilillah, maka 1 syarat pertama adalah niatnya lillahi ta'ala. Ikhlas. Ya Allah, aku keluarkan harta ini untuk cari ridho-Mu. Begitu Bu. Dia belanja di pasarnya, ya Allah aku belanja ini cari ridho-Mu. Aku ngasih makan anak istri ini cari ridho-Mu. Aku bayar token listrik cari ridho-Mu. Aku traktir kawan-kawan cari ridho-Mu. Asik gitu. Ya Pak Ketua, kamu kita ditraktir apa? Teh talua. Kita minta share-share-nya doang kan. Hati-hati ya, kalau kita nge-share makanan tuh tanggung jawab ya. Kalau ada orang nanya, kalau nggak berdosa loh. Jadi gitu. Ya, jadi nge-share apa namanya harus sudah siap. Ya, kalau orang nggak nanya amat ya. Gimana? Oke, ayo harus gitu tuh. Tanggung jawab nge-share foto-foto lagi makan-makan. Ya, tanggung jawab itu. Ya, Pak ya. Pak Nawawi, tanggung jawab yang suka nge-share ya. Oh, enggak.
Tapi foto Pak Nawawi ada di situ juga gitu loh. Nah, jadi gitu. Hati-hati ya, jadi ngeser-ngeser lagi sedang minum, sedang makan, kalau ditagih itu harus kita berhenti. Itu kalau enggak nanti bisa berdosa kita. Udah nangis orang, manasin orang, nanya orang, nah itu kan. Oke. Jadi, nah coba itu lihat. Ini surah Al-Baqarah cerita semua, banyak. Surat 2, 272. Surat 2, 272. Ya, jadi gitu. Syaratnya apa? Satu, ya, ayatnya di sini. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun infak yang kau berikan, ya, asal dia benar, maka itu pahalanya, kebaikannya untuk kamu diri sendiri. Ayat lanjutannya wa ma tunfiquna illa bighayri. Tidak boleh kamu berinfak kecuali karena mencari ridho Allah. Ini syaratnya harus ridho Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya, nanti apapun yang kau infakkan selama benar kebaikan, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Kamu tidak akan pernah disayang. Jadi kalau bicara kita tentang infak, ayatnya Pak ya, mulai dari 261 itu sampai 280, 261 sampai 280 itu banyak ayat infak diselip-selipi dengan riba, ya, diselip-selipi dengan riba. Jadi gitu, balik daripada kaji kita. Dan termasuk kalau 28 apa namanya 280 itu 280 itu memberi hutang pun niatkan infak. 280 orang berinfak. Jadi ketika kita beri utang Pak, terus orang tuh nggak sanggup bayar, infak. Ini ujungnya jelas, ya. Jadi gitu. Ya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila orang yang meminjam hutang itu berat untuk membayarnya, fanaziratun, tunggu sampai dia mampu bayar. Wa tasaddaqu, kalau kau sedekahkan, kau infakkan utang mereka itu, khairul lakum, lebih baik mereka in kuntum ta'lamun. Jadi utang pun kalau banyak sudah infak saja. Orang dia nggak mampu bayar, infak. Lebih baik kalau kau mengetahui pahala. Oke, balik ke mereka. Jadi syarat pertama apa? Syarat pertama apa? Syarat kedua, barang yang diinfakkan itu harus barang yang baik. Artinya yang dibeli, yang diberi, dikeluarkan harus barang yang baik. Nggak boleh nggak baik. Itu ayat itu juga syaratnya yang kedua di sini. Makanya syaratnya wa ma tunfiquna min khairin. Bu, Pak, lihat indahnya ayat. Ayat ini tidak disebut kepada siapa kita berinfak. Coba lihat ayat. Rata-rata Bu, ayat itu selalu disebut berinfaklah kepada si fulan, berinfaklah kepada ini, selalu disebut. Tapi ayat itu tidak disebut kepada siapa kita berinfak. Coba lihat ayat 1272. Yang disebut lillahi ta'alanya, yang disebut yang kedua barangnya harus barang yang baik. Ini dua syarat itu, enggak disebut. Kalau kita belajar ilmu tafsir Pak, ini kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak kalimat transitif, tahu nggak? Ibu-ibu tahu nggak kalimat transitif atau kata transitif? Ingat belajar SD dulu, SD atau SMP ya? Kata kerja kan ada dua, ada transitif, ada intransitif. Kalau kata kerja transitif, kata itu kata kerja yang butuh objek. Makan itu transitif, butuh objek, makan apa? Kalau intransitif, kata kerja yang tidak butuh objek. Duduk itu nggak butuh objek, tidur nggak butuh objek. Ya, itu namanya intransitif. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya lazim dan muta'addi, itu istilah bahasa Arab. Kalau lazim itu intransitif, nggak butuh objek.
Ya, terus tapi yang butuh objek namanya muta'addi. Dalam bahasa Arab Pak, ada satu kata yang dia transitif, harusnya ada objeknya, tapi objeknya tidak disebut. Saya makan, kita bilang. Makan itu kata apa? Kata transitif. Kalau kita tidak sebut makan apa dalam bahasa Arab, berarti kita bisa makan apa saja yang tercakup dari kalimat itu. Contoh dalam bahasa Arab, misalnya surat pertama Iqra, bacalah kata Allah. Kan nggak ada disuruh harus baca apa, kan baca itu kan transitif, harus membaca apa, tapi nggak disebut objeknya. Kalau tidak disebut objeknya, berarti objeknya apa saja yang bisa tercakup. Makanya ayat itu dibaca apa saja yang bisa kita baca. Baca Allah bukan hanya baca kita, baca Allah, baca tangga, baca ini semua kita baca. Jadi gitu. Nah ini juga sama. Infak harusnya ada. Kok dalam ayat lain kan disebut yas'alunaka madza yunfikun, kepada siapa mereka harus berinfak. Disebut qul ma anfaqtum faliwalidain, orang tua, kepada keluarga, kepada aqrabin, anak yatim, orang miskin, disebut untuk orang-orang. Ini ayatnya tidak disebut siapa. Kasih dong tadi, kalau tidak sebut siapa berarti kepada siapa saja. Maka kalau kita belajar ilmu tafsir asbabun nuzul ayat ini adalah ini orang berinfak kepada satu orang pencuri, kedua pelacur, ketiga orang kaya. Objek ini apa namanya dalam hadis ada. Coba dilihat buku tafsir Ibnu Katsir atau tafsir ada hadisnya. Jadi dia berinfak kepada apa tadi? Pencuri, kepada apa? Kepada pelacur, kepada. Ini kan kalau kita bahas hanya semata-mata infak dalam konteks kita, pantas nggak 3 orang yang dikasih? Pantas nggak? Ini kan 2 ahli maksiat, 1 orang kaya, kan nggak pantas. Nah orang ini karena rajin berinfak kepada 3 orang ini salah dia. Memang orangnya baik lah, ya ini orangnya baik. Pokoknya gua ketemu orang butuh, gua kasih, nah, kira-kira gitu. Jadi malam-malam ketemu orang, dia kliennya butuh, dia kasih, padahal maling. Ketemu lagi malam-malam, nampaknya butuh, dia kasih, rupanya pelacur. Nampak lagi jalan lagi ketiga, ternyata dikasih, pastinya orang kaya. Akhirnya dia tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira infak saya kemarin diterima Allah enggak sih? Kayaknya salah sasaran deh. Turunlah ayat. Makanya ayat itu jadi membuka ayat pertamanya, laisa alaika hudahu. Coba lihat ayat 272. Unik ayat, laisa alaika hudahu. Bukan urusan kamu hidayah untuk mereka. Artinya apa? Mereka maling, mereka mencuri, mereka orang kaya, itu bukan urusan kamu. Urusan kamu apa? Infak. Jadi orang kafir Pak, kalau memang butuh bantuan kasih, nggak ada Pak. Kok kafir? Kok nggak bisa? Nggak ada masalah. Itu orang kafir. Cuman kalau minta dong, kami mau ke gereja ya, boleh lah, jelas. Atau minta lah mau tenggen gitu, tenggen itu apa? Mau mabuk ya nggak bisa lah. Kan syaratnya kan, syarat kedua tadi khairin, harus untuk kebaikan, harus barang yang baik. Kalau nggak bisa. Kalau ada orang mintanya untuk kejahatan atau barang yang jahat, berarti kalau gitu infak rokok boleh nggak? Nggak bisa, karena dia nggak min khairin, bukan barang yang baik. Nah, jadi gitu. Jadi syarat yang kedua itu barangnya harus baik. Nggak boleh barang yang nggak baik. Makanya kalau beli rokok termasuk infak nggak? Walaupun nggak bisa, kenapa? Syaratnya harus. Tapi saya ikhlas kok ngerokoknya Ustaz, nggak bisa. Itu syarat pertama, syarat kedua harus yang baik barangnya. Itu kan nggak ada baik, itu saat ini. Tapi itu boleh lah, nggak kalau termasuk yang sekian persen kecil. Ya, gitu. Ya gitu Pak Nawawi ya, aman Pak Nawawi, tenang. Ustaz paham kok. Gitu. Nah jadi yang kedua apa? Barangnya harus barang yang baik. Kalau barang nggak bisa, kalau nggak baik barang nggak boleh. Infak yang buruk nggak boleh, walaupun kita nilai harus barang yang baik. Bahkan kalau 267 kalau dia 267 barang yang bekas pun nggak boleh Pak sebenarnya. Bukan bekas di ayat dikatakan barang yang kau udah nggak mau lagi.
barang yang kau udah gak suka lagi pun jangan. Itu 267. Coba baca 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang beriman, berinfaklah yang baik-baik yang kau lakukan atau yang kau dapat. Lihat ayat. Ya. Wala tayammamul khabitha. Janganlah kau berinfak yang buruk-buruk. Khabitha. Khabitha itu yang buruk, yang jelek. Ya, gitu. Wala tayammamu ya khabitha. Sampai kau menyembah antum bidufi, yang kau berikan itu kau pun memicingkan matanya. Nanti memicingkan mata tuh kau pun udah taksur dengan barang ini. Udah barang kita udah recheck sama kita kasih sama orang jangan. Ayat itu mana? Karena dianggap itu dia. Masa kau infak bisa dibilang barangnya gak benar? Masa kau cari ridho Allah terhadap barang yang gak bagus? Jadi bukan barang yang buruk dalam artian yang gak benar. Barang yang gak bagus pun. Makanya kalau ngasih baju orang, jangan baju bekas yang udah robek-robek. Tapi baju bekas yang memang masih bagus. Sebenarnya kita masih mau, cuman ada yang kan udah baju bekas yang udah kulehe gitu. Untuk kulehe. Bahasa Medan tuh Pak. Ya, kulehe itu bahasa Medan. Medan dekat-dekat Bandung gitu. Ya kan? 267 apa 266? Ya kan 267. 267. Nah, jadi begitu. Jadi yang kedua syaratnya apa? Barangnya harus barang baik. Nah yang ketiga, yang saya bilang tadi, tidak boleh menyakiti yang dikasih. Sorry, ketiga enggak? Jangan menyebut-nyebut, jangan bangga-banggain. Jangan menyebut-nyebut. Yang 262-nya. Jangan bangga-banggain. Yang keempat syaratnya jangan menyakiti orang yang benar. Itu hampir satu paket. Biasanya kalau kita nyebut-nyebut bisa menyakiti. Kok kan udah bantu? Harus menghina kau kan? Menyebut tapi harus sekali menyakiti kan? Termasuk kepada anak, termasuk kepada tukang sayur. Jangan nyakitin. Udah ambil nih, boleh. Kita nyakitin. Ambil ngasih tapi ngelempar ya. Jadi itu boleh, tidak boleh apa? Tidak boleh menyakiti. Itu syarat yang ke. Nah, yang syarat yang kelima, ini yang sering juga terlupakan. Kalau ada balasan orang, ya nggak apa-apa, terima aja. Tapi kalaupun orang nggak balas, ya nggak ada masalah. Namanya juga, jadi jangan berharap balasan orang. Kalau ada orang balas, nggak apa-apa. Pak, ini saya udah kemarin dibantu, ya kamu terima aja, nggak ada masalah. Atau kalau dipuji orang pun ya nggak ada masalah. Tapi kalau nggak pun ya jangan diapa namanya. Jangan diharap-harap gitu. Dalam bahasa kitanya dapat untung dunia alhamdulillah, tidak dapat untung dunia pun gak ada masalah. Namanya juga fisabilillah, namanya infak. Jadi kalau tawar-menawar tadi termasuk apa? Menyakiti, jangan. Nah, jadi kalau kelima ini kita jaga Bu, semua pengeluaran kita itu akan menjadi infak semua. Satu apa tadi? Ikhlas. Yang kedua barangnya baik. Ya. Yang ketiga tidak menyebut-nyebut, bangkit-bangkit, bangga-banggain. Kalau istilah sekarang flexing. Ya, jadi gitu. Yang keempat, ya. Oh ada satu lagi yang keenam tuh gitu. Tidak berlebih-lebihan. Ini yang saya bilang kemarin. Tidak pelit dan juga tidak berlebih. Itu surat Al-Furqan yang saya baca tadi. Al-Furqan dihafal nih. Yang Ibadur Rahman tuh kita sering hafal ayat ya. Ibadur Rahman surah Al-Furqan ayat terakhir. Surat Al-Furqan 60 berapa? Al-Furqan itu surat 25 ayat terakhir. Ya, alladzina anfaqu walladzina anfaqu, mereka berinfak lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqtu, tidak juga terlalu berlebihan. Ya, Al-Furqan ayat 60. Al-Furqan itu surat 25 ayat 9. Ya, ayat 67. Orang yang berinfak lam yusrifu, tidak boleh berlebihan, walam yaqtu, tidak juga terlalu berlebihan. Wa kana baina dzalika qawama, cari jalan di tengah.
Maksudnya gini Pak, jadi nggak boleh juga mubazir. Paham nggak mubazir yang saya bilang tadi? Misalnya kebutuhan beli mobil, ya cuman satunya kita butuh atau dua lah buat istri buat anak. Kita beli 10 gitu kan. 8 dianggurin, ngapain? Kecuali kalau buat nyewa disewain, ya nggak ada masalah. Itu berbeda-beda. Atau bermewah-mewahan juga termasuk sama itu. Rumah sampai harga 200 miliar. Padahal yang dipakai cuma 2-3 kamar, yang lainnya itu namanya apa? Bermewah-mewah, nggak boleh. Mubazir, nggak boleh. Oke, jadi kalau itu dapat 6 syaratnya ya. Jadi kalau 6 ini kita insya Allah semua pengeluaran kita menjadi ibadah, menjadi infak. Di dunia kita dapat balas lipat gandanya, di akhirat kita jadi tabungan. Sudah bermanfaat insya Allah. Kita lanjutkan di minggu depan ya, tentang prinsip yang kelima, yaitu seluruh ibadah atau puncak dari iman itu adalah ma'rifatullah. Yaitu kita lanjutkan bulan minggu depan insyaallah. Wallahu a'lam. Mari kita dengan baca hamdalah dan doa untuk majelis. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu duha dan tinggal duha.